Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan makalah tentang moralitas anak usia dini dan perkembangan moralitasnya. Di sini saya akan memperkenalkan saya Winit Robini, NIM 2220210038, dan Lilis Triputri Islamia, NIM 2220210068, dan Muhammad Fatur Rahman, NIM 2220210037. Langsung ke materinya. A. Pengertian moral dan moralitas. Pengertian moral dan moralitas memiliki kesamaan dan kemiripan makna. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia tahun 2008, moral memiliki makna akhlak atau tingkah laku yang susila, sedangkan moralitas dimaknai dengan kesusilaan. Kedua istilah tersebut memberikan gambaran bahwa yang menjadi pembahasan adalah masalah aturan berperilaku kemanusiaan dalam kehidupannya masing-masing. Istilah saling menguatkan dan melengkapi serta dapat dipergunakan sesuai konteks dan kebutuhan. Konsep moralitas anak usia dini menurut Hurlock, arti perilaku moral adalah yang sesuai dengan kode moral kelompok. B. Moralitas anak usia dini dan perkembangan dalam kehidupan sehari-hari. Seiring dengan perkembangannya kognitif yang terjadi pada anak usia dini, antara lain terlihat dari perkembangan bahasanya. Anak usia dini tersebut diharapkan mulai memahami aturan norma yang dikenalkan oleh orang tuanya melalui penjelasan-penjelasan verbal dan sederhana. Orang tua atau orang dewasa lain di sekitarnya mulai mengenalkan, mengajarkan, dan membantu sikap dan perilaku anak. Moralitas anak usia dini dan perkembangannya dalam tataan kehidupan sehari-hari dapat diuraikan sebagai berikut. 1. Sikap dan cara berhubungan dengan orang lain atau sosialisasi. Minat anak untuk berhubungan dengan orang lain terlihat sejalan dengan perkembangan fisik, motorik, dan bahasanya. 2. Cara berpakaian dan berpenampilan. Orang tua dan guru di lembaga PAUD juga perlu menjelaskan bahwa penampilan dan cara berpakaian seseorang dapat memberikan kesan tentang berperilaku moral seseorang. Sikap dan kebiasaan makan. Kegiatan makan memang bukan merupakan kegiatan yang berhubungan dengan orang lain, tetapi hal itu biasanya dilakukan bersama atau di antara orang lain. 4. Sikap dan perilaku anak yang memperlancar hubungan dengan orang lain. Bagian pembahasan ini masih berkaitan dengan cara berhubungan dengan orang lain dan lebih dikhususkan pada hubungan tidak langsung. Selanjutnya akan dijelaskan oleh M. Fatur Rahman. Terima kasih. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan materi yang telah disampaikan oleh Willy Roban. Banyak orang yang tidak menyadari bahwa berdampak pada kelancaran hubungannya dengan orang lain, sikap dan perilakunya merugikan atau menyakiti orang lain sehingga menghambat kelancaran hubungannya dengan orang lain. Hal ini pada dasarnya dipengaruhi oleh sikap egois, hanya mementingkan diri sendiri dan acuh tak acuh terhadap kepentingan orang lain. Contohnya, sekelompok remaja yang membuat kebisingan di lingkungan sekitar dengan cara menyentingkan volume tinggi sampai larut malam. Pendidik juga harus mampu menyelami pikiran dan jiwa serta mencoba menyamakan persepsi mereka agar dapat memberikan informasi sesuai dengan kebutuhan dan daya tangkap anak. Dengan demikian, dalam banyak hal, pendidik harus mampu menempatkan dirinya setara dengan anak didiknya dan dapat menjadi teman bila dibutuhkan. Mampu anak dalam moralitas dapat beradaptasi dengan lingkungan dan situasi, selalu memahami sesuatu yang berbeda dan menyadari bahwa dirinya memiliki dasar pada identitas kultur, mampu menjaga batas yang ada pada dirinya, bertanggung jawab terhadap bentuk batasan yang dipilih dan terbuka pada perubahan. Substansi pengembangan moralitas anak usia dini. Berdasarkan standar kompetensi PAUD tentang program studi pendidikan guru Taman Kanak-kanak jenjang diploma 2 sesuai keputusan nomor 58 tahun 2009, seorang guru PAUD harus memiliki salah satu kompetensi, antara lain menguasai strategi pengembangan aspek-aspek pengembangan anak usia dini. Substansi pengembangan moralitas anak usia dini
Terkait dengan perkembangan moralitasnya, anak usia dini pada dasarnya masih sangat memerlukan bantuan dan beberapa hal seperti pembentukan karakter, formation of character, pembentukan kepribadian, shaping of personality, dan perkembangan social development. Pembentukan karakter, formation of character, pembentukan karakter pada anak akan memberikan dampak yang sangat besar dalam dirinya sendiri. Oleh sebab itu, anak yang diajari dengan konsep kerja keras dan tanggung jawab cenderung menunjukkan prestasi tinggi. Pembentukan kepribadian, shaping of personality, perkembangan kepribadian juga demikian banyak para ahli yang sepakat bahwa landasan kepribadian individu terletak pada usia dini. Sikap dan karakter bisa berubah pada kehidupan berikut. Pengembangan social development, demikian juga dengan perkembangan sosial teori psikologi modern mengatakan bahwa pengembangan usia dini memiliki pengaruh kuat terhadap kecakapan seseorang untuk mengembangkan ikatan emosional dengan dirinya dengan orang lain. Mungkin itu saja materi yang saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Lilis Triputri Islamia. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh Muhammad Fatur Rahman. Potensi anak sebagai manusia utuh dan sebagai anak manusia. Sesungguhnya Allah telah melengkapi seorang anak dengan seperangkat kemampuan yang telah tertanam pada diri manusia, berupa sejumlah kemampuan, seperti kemampuan dalam berkembang moral dan etika, serta kemampuan dalam perkembangan pribadi, sosial, dan kemasyarakatan. F. Kemampuan anak dalam moralitas. Pendidikan dan moralitas ini, menurut Adler 1997, bertujuan untuk pembentukan kepribadian yang harus dimiliki oleh manusia, yang meliputi hal-hal berikut. 1. Dapat beradaptasi pada berbagai situasi dan lingkungannya, dengan orang lain dan dalam hubungannya dengan berbagai kultur. 2. Selalu memahami sesuatu yang berbeda dan menyadari bahwa dirinya memiliki dasar pada identitas kultur. 3. Mampu menjaga batasan yang tidak kaku pada dirinya, bertanggung jawab terhadap bentuk batasan yang dipilihnya sesaat, terbuka pada perubahan. G. Strategi pengembangan nilai-nilai moral anak usia dini. 1. Melalui kegiatan rutinitas. 2. Melalui kegiatan terintegrasi. 3. Melalui kegiatan khusus. Substansi pengembangan moralitas anak usia dini. Pembentukan karakter, pembentukan kepribadian, pengembangan sosial. Kesimpulan, moralitas adalah kesusilaan, moralitas dalam kehidupan sehari-hari, substansi pengembangan moral agama pada anak, potensi sebagai manusia utuh, kemampuan anak dalam moralitas, strategi pengembangan moral agama dalam lingkungan sekolah. Baiklah, terima kasih. Mungkin hanya itu saja yang dapat kami sampaikan dari presentasi ini. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf. Kepada Allah, kami mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.